Al-Kisah. Kisah ini kisah nyata, kisah yang diceritakan oleh seorang ulama, yaitu pada satu hari ada seorang penggali kubur di salah satu komplek pemakaman yang masyhur. Lalu jenazah itu diturunkan, dimasukkan ke dalam liang lahat oleh penggali kubur, akan tetapi ada satu keanehan yang terjadi. Wahai wanita, siapakah mereka berdua? Siapa kedua orang tersebut? Kata penggali kubur. Apa yang mereka kerjakan sehingga mereka berdua mendapatkan keutamaan dan kemuliaan seperti ini? Yang pertama adalah anakku yang sedang giat mencari ilmu, menuntut ilmu agama, lalu meninggal dunia. Di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tariqan, yaitu jalan ilal jannah, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hadirin para pemirsa, kaum muslimin muslimat dimanapun antum berada, semoga senantiasa sehat walafiat lahir batin kita. Allah kabul segala hajat dan keinginan kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, dan Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Kisah. Kisah ini kisah nyata, kisah yang diceritakan oleh seorang ulama. Ulama tersebut bernama Syekh Hisham Al-Burhani. Beliau merupakan seorang ulama besar dari Syria, tepatnya di kota Damaskus. Beliau menceritakan kisah ini, yaitu pada satu hari ada seorang penggali kubur di salah satu komplek pemakaman yang masyhur. Komplek pemakaman yang terkenal di daerah Damaskus. Penggali kubur di pemakaman ini didatangi oleh seorang wanita, dan wanita itu memintanya untuk menggali kubur. Tak lama kemudian setelah penggali kubur ini menggali, wanita itu beserta dengan rombongan pelayat datang dengan membawa jenazah. Lalu jenazah itu diturunkan, dimasukkan ke dalam liang lahat oleh penggali kubur, akan tetapi ada satu keanehan yang terjadi. Keanehan ini dialami oleh penggali kubur, disaksikan oleh penggali kubur. Dari liang lahat dia lihat ada satu taman yang begitu sangat indah, luar biasa. Dan juga dia melihat ada dua sosok malaikat yang datang menghampirinya, datang mendekatinya, mengambil dan membawa jenazah tersebut dengan mengendarai kuda. Sontak penggali kubur ini terkejut. Penggali kubur ini kaget, saking kagetnya, saking terkejutnya, penggali kubur ini pun pingsan. Tatkala penggali kubur ini siuman, orang-orang di sekitar menanyakan kepada penggali kubur apa yang terjadi, apa yang dia alami. Penggali kubur pun menceritakan kepada mereka apa yang dia rasakan, apa yang dia alami saat itu. Akan tetapi orang-orang mengira dan menganggap penggali kubur itu hanyalah berimajinasi. Selang beberapa bulan, wanita itu datang kembali kepada penggali kubur dan memintanya untuk menggali kubur. Kemudian penggali kubur itu menggalikan kuburan. Tak lama kemudian datanglah wanita bersama dengan rombongan dengan membawa jenazah. Kemudian jenazah tersebut diturunkan, dimasukkan ke dalam liang lahat oleh penggali kubur, dan keanehan itu pun terjadi kembali. Penggali kubur melihat dari dalam liang lahat ada satu taman yang begitu indah, sangat luar biasa. Dan juga ada dua sosok malaikat yang datang menghampirinya,
mengambil dan membawa jenazah tersebut dengan mengendarai kuda. Subhanallah. Penggali kubur ini pingsan kembali. Tatkala penggali kubur ini siuman, dia lekas mengejar si wanita tersebut dan ingin menanyakan beberapa hal terkait apa yang terjadi saat itu. Wahai wanita, siapakah mereka berdua? Siapa kedua orang tersebut? Kata penggali kubur. Apa yang mereka kerjakan sehingga mereka berdua mendapatkan keutamaan dan kemuliaan seperti ini? Kata penggali kubur. Lalu si wanita menjawab, wahai penggali kubur, mereka berdua adalah anak kandungku. Yang pertama adalah anakku yang sedang giat mencari ilmu, menuntut ilmu agama, lalu meninggal dunia. Dan yang kedua adalah anakku, saudara kandung daripada yang telah meninggal dunia. Dia adalah anakku yang sedang giat bekerja sebagai tukang kayu, dan hasil upah kerjanya diberikan kepada saudara kandungnya yang sedang mencari ilmu sebagai ongkos untuk menuntut ilmu. Subhanallah. Allah berikan kemuliaan dan keutamaan kepada mereka yang mencari ilmu, dan Allah berikan keutamaan dan kemuliaan kepada mereka yang membiayai, mengongkosi orang-orang yang mencari ilmu. Sontak penggali kubur ini langsung pergi bergegas ke masjid. Di sana ada masjid Jami At-Taubah namanya. Masjid yang memiliki sejarah cukup panjang, masjid penting, masjid besar saat itu. Bahkan ada seorang sultanul ulama, rajanya para ulama yang menjadi khatib di sana, yaitu beliau bernama Syekh Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam yang mengarang kitab Syajaratul Ma'arif, Qawaidul Ahkam, dan banyak lagi kitab yang lainnya. Dan bertepatan juga di masjid tersebut kakek dari Syekh Hisham Al-Burhani, yaitu Syekh Said Al-Burhani, saat itu sedang mengajar di Masjid Jami At-Taubah. Penggali kubur ini pun bertemu dengan Syekh Said Al-Burhani, yaitu kakek daripada Syekh Hisham Al-Burhani, dan mengatakan keinginannya penggali kubur ini kepada Syekh Said Al-Burhani bahwasanya ia ingin belajar ilmu agama. Lalu Syekh Said Al-Burhani bertanya kepada si penggali kubur, wahai penggali kubur, berapakah usiamu saat ini dan apa yang membuatmu ingin belajar ilmu agama? Penggali kubur pun menjawab, wahai Syekh, usiaku 50 tahun. Umurku 50 tahun, kata penggali kubur. Dan yang ingin membuatku belajar ilmu agama, diceritakanlah oleh si penggali kubur apa yang terjadi kepadanya, apa yang dia alami saat di kuburan tadi. Lalu Syekh Said Al-Burhani berkata kepada penggali kubur, baiklah kalau seperti itu, ambil kitab Jurumiyah. Ya, kitab Jurumiyah. Kemudian penggali kubur ini belajar ilmu nahu, ya, ilmu tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Dia pelajari dari awal, dia pelajari. Sejak saat itu si penggali kubur belajar dengan tekun, belajar dengan sungguh-sungguh ilmu agama, termasuk ilmu nahu tadi yang diajarkan oleh Syekh Said Al-Burhani, yang akhirnya dengan ketekunan, kesungguh-sungguhan penggali kubur ini, dia menjadi seorang ulama besar di Damaskus. Beliau bernama Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Al-Haffar itu artinya penggali kubur. Dia tidak menghilangkan identitas dia seorang penggali kubur ketika dia menjadi seorang ulama yang besar. Tidak hanya di situ, ternyata Syekh Abdurrahman Al-Haffar ini memiliki keturunan yang luar biasa, menjadi ulama besar seperti Syekh Abdul Razak Al-Haffar. Ya, mereka adalah keturunan daripada Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Luar biasa. Seorang penggali kubur kemudian belajar ilmu nahu, ilmu agama, dan kelak dia menjadi seorang ulama yang besar. Ini menandakan bahwasanya kita pun harus mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari kisah ini. Ini kisah nyata, bukan dongeng, bukan cerpen, bukan
bukan fiktif belaka, kan tetapi ini kisah yang nyata yang telah terjadi di daerah Damaskus di Syria. Kita bisa mengambil hikmah, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini, yaitu bahwasanya usia tidak menghalangi seseorang. Umur, usia tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk menuntut ilmu. Kemuliaan akan Allah berikan kepada siapapun yang mencari ilmu, dan orang-orang yang membiayai orang yang sedang mencari ilmu. Subhanallah. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat setinggi-tingginya bagi mereka yang beriman, mereka yang berilmu. Subhanallah. Tidak sia-sia mereka yang giat mencari ilmu. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man ahabba, siapa orang yang suka, siapa orang yang cinta, siapa orang yang ingin an yanzura, ingin melihat, ila utaqa illahi minan nar, kepada mereka orang-orang yang dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Fal yanzur ilal muta'allimin, maka hendaklah dia melihat orang-orang yang menuntut ilmu. Al-muta'allim, orang yang belajar, orang yang mencari ilmu, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan pembebasan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keindahan surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan mencari menuntut ilmu, sahhalallahu lahu, Allah akan mudahkan baginya tariqan, yaitu jalan, ilal jannah, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah ini dapat bermanfaat buat kita semuanya, sehingga kita makin istiqomah bersemangat untuk mencari menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan sehat, kekuatan, istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukran, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.